Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan mimbar tub dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Ya, kali ini kita akan membahas, ya, bukan telat sih ya. Apa sih yang akan terjadi selanjutnya nih? Kita menganalisa apa yang akan terjadi selanjutnya, ya. Ya, karena analisa ini bisa liar, bisa juga tidak, ya. Apa yang akan terjadi setelah ya keputusan zalim ya terhadap Habib Rizik Syihab ya. Apakah ya agenda 3 periode akan berjalan ya? Karena di awal-awal wacana 3 periode ini ditolak ya, ditolak banyak pihak. Bahkan Presiden pun dengan tegas ya melalui juru bicaranya menolak, bahkan bilang yang berbicara 3 periode seperti ingin menampar muka saya itu, atau sedang bermanis muka ya, mencari muka ke Pak Jokowi ya. Tapi kita lihat kemarin ya, setelah Direktur Eksekutif Indobarometer Muhammad Kodari berkoar-koar ya tentang mendukung Jokpro ya, Jokowi Prabowo, hingga kemudian kita lihat bagaimana intensitas antara PDIP dan Gerindra ya dengan koalisi ya, sudah menentukan koalisi. Bahkan yang terbaru adalah ketika kemarin kemudian Universitas Pertahanan ya, yang merupakan universitas yang di bawah Kementerian Pertahanan, kemudian memberikan gelar ya Profesor Honoris Causa atau Profesor Kehormatan kepada Ibu Megawati Soekarnoputri, walaupun banyak pihak yang meragukan ya, karena nomenklatur Profesor Kehormatan itu tidak ada itu. Tapi kalau dokter kehormatan itu memang ada gitu. Tapi ya sudahlah, suka-suka mereka itu. Dan karya ya papernya Ibu Megawati pun kemudian banyak yang mengkritisi juga itu, walaupun ya boleh-boleh saja kemudian menulis paper tentang pengalaman dia sendiri ya, tapi memang ketika diulas ada beberapa yang keliru di papernya. Kembali lagi ke setelah ya putusan yang zalim terhadap Habib Rizik Syihab, dan putusan ini ya akhirnya sesuai juga ya, sesuai dengan cuitannya Dias Hendro Priyono ya, salah satu stafnya Pak Presiden, yang mengatakan sampai bertemu ya di 2026 ya, walaupun nggak sesuai banget ya, nggak lepas, karena kalau 4 tahun nanti dijalani dengan sempurna ya, nah, Habib akan keluar di 2025 ya, nggak 2026. Tapi tetap saja ya, ini jelas ingin mengkanalkan Habib Rizik, ingin benar-benar menghilangkan Habib Rizik dari panggung politik, terutama 2024 ya, karena sepertinya agendanya jelas itu, agar menjelang 2024 itu Habib Rizik ya tidak bisa keluar-keluar dan sebagainya. Dan bisa jadi karena ini pun masih belum selesai ya, karena kan putusan 4 tahun ini masih bisa banding, bahkan sampai ke tingkat kasasi ya di MA, bahkan ada peninjauan kembali pula. Jadi memang belum final ya, belum final, dan masih ada banding, masih ada kasasi. Dan tetap Habib Rizik ini akan dicari kesalahan-kesalahannya ya. Bahkan yang terbaru bagaimana kasusnya mantan sekretaris umum FPI ya, Ustadz Munarman ya, yang kemarin dicokok ya, bagaimana dicokok oleh Densus 88, bahkan untuk memakai sendal pun tidak boleh ya. Dan pastinya ini akan terus ya, Habib ini akan dikejar berbagai kasus ya. Intinya jelas, yaitu mengandangkan Habib Rizik sampai 2024. Itu sih intinya sebenarnya. Akan ada banyak kasus ya, ini nggak bisa kena yang ini, kena yang ini, kena yang ini. Kata Habib Rizik nggak kena di kerumunan Megamendung dan Petamburan, kena di kasus ya tes swab rumah sakit Umi. Dan jelas ya, oknum yang bertanggung jawab ya, oknum yang bertanggung jawab dalam kasus ini jelas adalah Bima Arya sebagai wali kota Bogor ya, yang melaporkan Habib Rizik ke Polda ya, ke Polda Jabar, bahkan dia enggan mencabut itu. Ketika mencabut dia malah diancam oleh
Polda, akhirnya dia melanjutkan laporannya dan jelas dan akan dicatat sejarah bahwa Bima Arya adalah orang yang uh, turut serta andil besar ya terhadap hukuman terhadap Habib Rizik. Itu Bima Arya, jelas. Dan Hakim Hadwanto pun juga akan dicatat ya, dia tidak bisa ya memberikan rasa keadilan ya. Karena kalau di kasus ini Habib Rizik dianggap bohong, banyak sekali pejabat-pejabat yang berbohong dan merahasiakan tentang kasus COVID-nya. Misalnya Menko Perekonomian ya, Airlangga Hartarto, yang dia merahasiakan ya dirinya kena COVID, bahkan tiba-tiba dia langsung tiba-tiba donor plasma, ternyata dia sudah pernah COVID-19, tapi dia diam-diam aja, jelas itu. Dan banyak sekali kok, dan bahkan sebelumnya di bulan Maret 2020 di cuitan Twitter Jokowi jelas itu bahwa data pasien COVID-19 itu tidak boleh disebar. Dan apa salahnya sih sebenarnya Habib Rizik? Apakah kemudian Habib Rizik ketika dia positif COVID-19 dia kemudian melakukan kerumunan? Kan tidak. Itu bahkan ketika pulang ya dari rumah sakit Umi pun Habib Rizik lewat pintu belakang itu untuk menghindari kerumunan, karena beliau tahu itu beliau sedang terkena COVID-19, walaupun memang keadaan beliau waktu itu membaik gitu. Ya kita seperti orang itu ketika ditanya bagaimana kabarnya, ya baik gitu, baik. Dan itu pun dalam Islam memang harus menjawab baik itu, karena ucapan itu adalah doa gitu. Jadi memang jelas ya, intinya Habib Rizik ini akan dikejar terus kasusnya ya. Ini menurut kasus ini baru saja ya diputuskan kemarin pada tanggal 24, berlanjut lagi kasus Munarman pasti akan dikejar itu. Dan intinya itu satu, mengandangkan Habib Rizik sampai 2024, dan bisa jadi ini juga salah satu langkah memuluskan 3 periode. Dan jadi betul dong apa yang dulu ya analisa Pak Amin Rais ya ketika melontarkan tuduhan bahwa akan ada sidang MPR istimewa kemudian untuk mengamandemen UUD. Bisa jadi itu karena relawan sudah dibentuk loh ya. Jika relawan sudah dibentuk, relawan Jokowi Prabowo, bisa jadi itu untuk memuluskan gitu. Sama dulu sebelum 2014 kan relawan sudah ada gitu. Bisa jadi ini untuk memuluskan. Dan kalaupun upaya ini gagal, intinya ada calon-calon yang sudah dipersiapkan untuk 2024 yang tidak boleh diganggu gugat ya. Apalagi Tuan Putri sudah bisa dikatakan harga mati akan dicalonkan gitu. Ya, demikian kita lihat perkembangan selanjutnya, dan semoga kita doakan ya Habib tetap sehat dan jangan sampai ada 3 periode, cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.